Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dengan NIM 2416050102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data wilayah terdampak bencana alam Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Baiklah, berdasarkan data yang terlampir, data ini menggambarkan dampak banjir dan longsor di 14 kabupaten kota Provinsi Aceh dengan total sekitar 450,2 ribu jiwa yang mengungsi atau terdampak dan 553 orang yang meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan rilis BNPB yang menyebut ratusan korban jiwa di Aceh untuk kejadian banjir Sumatera tahun 2025. Dapat kita lihat yaitu nilai tertinggi pengungsi atau yang terdampak terdapat di Aceh Utara, yaitu sebanyak 166,9 ribu, dan Aceh Tamiang yaitu sekitar 150,5 ribu, yang secara statistik menyumbang lebih dari 70% total pengungsi di provinsi tersebut. Beberapa daerah lain yang memiliki skala terbesar jauh lebih kecil, misalnya yaitu seperti Aceh Tenggara, yaitu sekitar 1,7 ribu, dan Kota Langsa yaitu sekitar 2,8 ribu, yang mana hal ini menunjukkan konsentrasi dampak pada beberapa kabupaten saja. Korban meninggal yang terbanyak yaitu terdapat di Aceh Utara, yaitu sekitar 205 jiwa, dan diikuti oleh Aceh Tamiang yaitu sekitar 88 jiwa, dan juga Aceh Timur yaitu sekitar 57 jiwa, sehingga tiga wilayah ini menyumbang sekitar 63% total kematian. Beberapa daerah memiliki korban meninggal sangat rendah, yaitu seperti PDIE yaitu hanya 1 jiwa, dan juga Nagan Raya yang juga 1 jiwa, atau menengah yaitu seperti Benar Meriah yaitu sekitar 30 jiwa, dan PDIE Jaya yaitu sekitar 29 jiwa, yang mengindikasikan variasi tingkat keparahan dan kerentanan antar wilayah. Selanjutnya, secara umum yaitu kabupaten dengan pengungsi atau terdampak yang besar juga memiliki kematian tinggi, yaitu seperti Aceh Utara dan Aceh Tamiang, di mana pola ini menunjukkan korelasi positif antara besarnya paparan penduduk dan jumlah korban jiwa. Namun terdapat pengecualian, misalnya seperti Gayo Lues dengan 33,8 ribu terdampak, tetapi hanya memiliki 5 korban jiwa yang meninggal, yang bisa menandakan efektivitas evakuasi dan karakteristik bencana yang berbeda dibanding wilayah lainnya. Selanjutnya yang kita bahas yaitu data wilayah terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, yaitu berdasarkan data yang terpapar. Data ini total terdampaknya yaitu sekitar 290.249 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten kota dengan terdampak yaitu terbesar di pesisir selatan dan Pasaman Barat. Total korban meninggal yaitu sekitar 262 jiwa, yang menggambarkan tingkat keparahan bencana yang cukup tinggi di provinsi ini. Kabupaten dengan terdampak tertinggi yaitu adalah pesisir selatan, yaitu sekitar 74.673 jiwa, dan Pasaman Barat yaitu sekitar 61.651 jiwa, yang disusul dengan Solo yaitu sekitar 50.098 jiwa, dan Padang Pariaman yaitu 34.249 jiwa. Berdasarkan wilayah yang memiliki jumlah terdampak relatif kecil, misalnya seperti Padang Panjang yaitu sekitar 481 jiwa, dan juga Solok yaitu sekitar 312 jiwa, yang menunjukkan konsentrasi dampak pada beberapa kabupaten saja. Korban meninggal terbanyak terdapat di Kabupaten Agam yaitu 192 jiwa, yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain. Setelah itu disusul oleh Padang Pariaman yaitu sekitar 35 jiwa, dan Padang Panjang yaitu 17 jiwa. Beberapa daerah yang terdampak cukup besar justru tercatat tanpa korban meninggal, yaitu seperti pesisir selatan dan Solok, yang bisa mengindikasikan keberhasilan sistem peringatan dini atau evakuasi di wilayah tersebut. Secara umum, tidak semua daerah dengan jumlah terdampak tinggi memiliki korban meninggal besar. Contoh,
ekstrim yaitu adalah Agam yang terdampaknya sedang, yaitu sebesar 22.595 jiwa, tapi kematiannya sangat tinggi yaitu sekitar 192 jiwa. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat fatalitas bencana tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penduduk terdampak, tapi juga faktor lain seperti lokasi, intensitas bencana, kesiapsiagaan, dan respon penanganan di masing-masing kabupaten. Selanjutnya yang kita bahas daerah terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Utara. Di Provinsi Sumatera Utara ini total penduduk yang terdampak yaitu mencapai 1.799.899 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten kota. Wilayah dengan jumlah terdampak terbesar yaitu adalah Langkat, Deli Serdang, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan yang menunjukkan bahwa daerah ini menjadi pusat dampak bencana yang terbesar. Sementara itu beberapa daerah seperti Pakpak Barat, Humbang Hasundatan, Asahan, dan Nias memiliki jumlah terdampak yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak merata dan lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja. Jumlah korban meninggal di Sumatera Utara tercatat sebanyak 370 jiwa. Korban meninggal terbanyak berada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang. Sebaliknya, beberapa wilayah yang terdampak cukup besar justru tidak mencatat korban meninggal, yaitu seperti Asahan, Batubara, Serdang Begadai, Kota Binjai, dan Nias Selatan. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya perbedaan tingkat risiko, kesiapan, maupun penanganan di masing-masing daerah. Jika dibandingkan antara jumlah terdampak dan jumlah korban meninggal, terlihat bahwa tingginya jumlah penduduk terdampak tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya angka kematian. Ada beberapa daerah yang terdampak besar dengan kematian tinggi, namun ada pula daerah yang terdampak besar tanpa korban yang meninggal. Berdasarkan data yang telah kita dapat dan kita bahas tadi, selanjutnya kita curahkan kepada diagram batang. Yaitu pada diagram batang ini dapat kita lihat yaitu batang yang berwarna biru merupakan korban terdampak, dan batang yang berwarna orange yaitu korban yang meninggal dunia. Kita lihat pada Provinsi Aceh, yaitu yang terdampak sebesar 250,2 ribu jiwa, dan yang meninggal dunia yaitu sekitar 553 jiwa. Selanjutnya Sumatera Barat, yaitu yang terdampaknya sekitar 290.249 jiwa, dan yang meninggal dunia yaitu sekitar 262 jiwa. Selanjutnya yaitu Sumatera Utara, yaitu yang terdampaknya sekitar 1.789.899 jiwa, dan yang meninggal dunianya yaitu sekitar 370 jiwa. Selanjutnya data-data tersebut kita bentuk ke dalam diagram lingkaran. Sebelum kita membuat diagram lingkarannya, kita buat alur perhitungan statistik deskriptif untuk data korban jiwa banjir di Sumatera ini. Yang pertama kita lihat dulu Aceh, yaitu sekitar 553 jiwa, dan Sumatera Barat yaitu sekitar 262 jiwa, serta Sumatera Utara yaitu 370 jiwa. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita mencari meannya dulu, yaitu rata-rata, yaitu menjumlahkan semua nilai korban, yaitu Aceh 553 jiwa, serta menambahkan Sumatera Barat 262 jiwa, dan tambahkan Sumatera Utara yaitu sekitar 370 jiwa, sehingga menghasilkan semuanya yaitu 1.185 jiwa. Lalu hasil ini kita bagi dengan jumlah provinsi terdampak, yaitu ada 3 provinsi, kita bagi dengan 3, sehingga hasilnya yaitu 395. Selanjutnya yaitu median, yaitu kita urutkan datanya dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu kita ambil data dari Sumatera Barat yaitu sekitar 262 jiwa, disusul dengan Sumatera Utara yaitu 370 jiwa, dan yang terbesar yaitu Aceh sekitar 553 jiwa. Lalu kita ambil nilai tengahnya sehingga menghasilkan 370 jiwa.
Selanjutnya minimum maksimumnya, yaitu kita identifikasi nilai terkecil, yaitu 262 jiwa dan terbesar 553 jiwa, sehingga selisihnya yaitu 292 jiwa. Lanjut yaitu persentase dan validasi, yaitu penghitungannya yaitu kita jumlah korban yang meninggal dunia kita bagikan dengan total keseluruhannya, kita kalikan dengan 100. Yaitu yang pertama Aceh yaitu 553 dibagi dengan 1186, kita kalikan dengan 100 sehingga hasilnya yaitu 46,6%. Dan Sumatera Barat yaitu 262 dibagi dengan 1186 dikalikan dengan 100 sehingga hasilnya yaitu 22,09%. Dan Sumatera Utara yaitu 370 dibagi dengan 1186 kita kalikan dengan 100 yaitu hasilnya 31,1%. Selanjutnya perhitungan persentase ini kita masukkan ke dalam diagram lingkaran, yaitu dapat kita lihat pada yang berwarna oranye yaitu Aceh sekitar 46,7% dan yang berwarna biru yaitu Sumatera Barat yaitu sekitar 22,9% dan yang berwarna hijau yaitu Sumatera Utara yaitu sekitar 31,1%. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai data wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya akhiri presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.